kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Then sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are. How great, how great. Then sing my soul, my Savior God. Yes, God. Then sing my soul, my Savior God. See how great You are. How great, how great. My Savior God. How great You are. How great Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan di dalam ibadah live streaming hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema yang sama. Temanya adalah doa malam terakhir di Taman Getsemani. Nah, tema inilah yang kita kembangkan berulang kali karena banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapatkan. Namun sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui lagu-lagu yang akan dibawakan langsung oleh penciptanya, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan saat ini. Lagu pertama adalah Aku Berserah. Lagu kedua, Kau Lebih Tahu. Dan lagu ketiga, Seperti Yang Kau Ingini. Nah, kenapa saya pilih lagu-lagu ini? Karena topik atau judul yang akan kita kupas pada hari ini adalah
Berdoa menurut kehendak Allah. Jadilah kehendakmu. Itulah yang Yesus tekankan. Jadi ketika berbicara tentang kehendak, berarti kita berserah kepada Tuhan. Maunya Tuhan seperti apa, ya pasrah saja. Karena apa? Tuhan lebih tahu. Dan keinginan Tuhan itu yang kita ikuti. Jadi 3 lagu yang sangat cocok dengan judul kita dan sangat menginspirasi. Mari kita ikuti pujian ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari dipersilakan Pak. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini bisa berubah, tapi kita dapat selalu mengandalkan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Oh, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Kau yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang Kau rencanakan. Ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya
waktu Tuhan terindah bagiku. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Oh, ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Jalan Tuhan, waktu Tuhan terbaik bagiku, terindah bagiku. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan kau permalukan. Kau takkan
selalu taat pada hatimu yang setia. Ku tahu ku dapat percaya, kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan doa penyembahan yang dibawakan oleh Pendeta Jonathan Prawira. Nah, saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman ini. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan kami, Juru Selamat kami yang agung, Yesus Kristus. Tuhan, kami sadar dalam hidup kami sebagai manusia tidak luput dari berbagai macam masalah, kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Tapi kami bersyukur bahwa di balik semua itu kami mendapatkan topangan bahwa Engkau sanggup menolong, Engkau bisa membantu menyelesaikan apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena itulah kami mengulurkan tangan Engkau, kami menaikkan tangan kami, supaya Engkau menurunkan tangan-Mu untuk menolong kami, membantu kami mengatasi berbagai macam masalah, kesulitan yang kami hadapi. Karena ini Tuhan, hari ini kami akan belajar bagaimana agar permohonan kami, doa-doa kami Engkau kabulkan. Engkau sertai kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu. Demikian doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema doa malam terakhir di Taman Getsemani, yang saya kutip dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Seperti biasa, saya akan bacakan perikop ini karena hanya terdiri dari 11 ayat. Hanya sebentar kita sudah bisa selesai membacanya. Sambil baca Bapak Ibu coba perhatikan. Kita lihat Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat terakhir, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu yang saya kasih, hanya terdiri dari 11 ayat. Tapi firman Tuhan itu kaya akan makna, kaya akan pengajaran. Nah, dari 11 ayat ini saya bangun menjadi 7 topik khotbah berseri, mini seri khotbah yang sangat memberkati kita. Ada 7 topik yang kita kupas. Saya ulang kembali ke 7 topik ini. Yang pertama, kepada siapa, mengapa dan kepada siapa Yesus itu berdoa. Yang kedua, membentuk doa kelompok kecil. Yang ketiga, 1 jam adalah standar waktu doa. Yang keempat, berdoa dengan rendah hati. Yang kelima, berdoa harus dengan ketekunan. Yang keenam, berdoa menurut kehendak Allah. Dan yang ketujuh, tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. Nah, 7 khotbah yang sangat memberkati. Sama seperti di atas kayu salib, Yesus pernah mengucapkan 7 kalimat yang terakhir yang Yesus ucapkan. Jadi angka 7 itu banyak pengajaran yang sangat unik. Karena itulah saya gali-gali, Tuhan kasih ada 7 kebenaran yang bisa saya bawakan tentang doa di Taman Getsemani ini. Dan yang ini yang akan kita kupas saat ini adalah yang ke-6, berdoa menurut kehendak Allah. Yang pertama sampai yang kelima sudah saya kupas pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami bisa menonton kembali dari yang pertama sampai yang kelima ini. Dan kalau kali ini yang ke-6. Nah, harapan saya Bapak Ibu tolong bantu tekan tombol subscribe, like, and share. Bagikan kepada teman-teman kita, kepada siapapun. Karena ini tidak menyangkut doktrin. Tapi khotbah ini memberikan kekuatan supaya rekan-rekan kita, teman-teman kita yang saat ini sedang bergumul, terus khususnya menghadapi COVID, mereka juga dikuatkan melalui khotbah tentang doa hari ini. Tidak berbicara doktrin, jadi netral. Bapak bagikan kalau Anda sudah merasa diberkati. Kita akan masuk ke pembahasan dan kita yang ke-6, berdoa menurut kehendak Bapa. Sekali lagi, berdoa menurut kehendak Bapa. Berdoa menurut kehendak Allah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah 3 macam kehendak di dunia. Yang kedua, 2 macam kehendak dalam doa. Yang ketiga, mencari tahu apa kehendak Allah di dalam doa. Yang keempat, menuruti kehendak Allah dibutuhkan ketaatan dan pengorbanan yang sempurna. Jadi 4 topik subtopik atau subjudul yang akan kita kupas pada hari ini. Saya yakin ini akan sangat mencerahkan dan membuka pikiran kita. Kita lihat, kita berbicara tentang kehendak. Apa sih yang dimaksud dengan kehendak? Saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Karena kita saat ini berbicara berdoa menurut kehendak Allah, kita harus tahu dulu kehendak itu apa. Dalam kamus ini dijelaskan yang namanya kehendak itu adalah kemauan. Saya mau ini, saya mau itu kehendak. Lalu keinginan, saya ingin ini, saya ingin itu. Lalu harapan yang keras, artinya kemauan dan keinginan itu keras. Dia punya harapan agar apa yang dimauinya, apa yang diinginkan itu bisa terwujud atau bisa tercapai. Artinya agak ngotot ketika dia punya kehendak. Saya hendaknya begini. Oke. Nah, kehendak. Ketika kita berbicara kehendak, ada 3 macam kehendak di dunia ini. Dan 3 macam kehendak ini Anda tahu nggak? Sebenarnya dari awal Allah menciptakan dunia ini, ketiga macam kehendak itu sudah dimulai munculkan. Cuman masalahnya Anda sadar tidak? Nah, 3 macam kehendak ini diwakili oleh sebatang pohon. Anda tahu pohon apa? Ya, tepat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apakah pohon pengetahuan baik dan jahat itu pohonnya seperti ini? Ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Kita lihat 3 macam kehendak yang diwakili sebatang pohon. Kehendak pertama adalah kehendak Allah. Kehendak yang kedua adalah kehendak iblis. Dan kehendak yang ketiga adalah kehendak manusia. Hanya 1 batang pohon, di dalamnya itu ada terkandung 3 macam kehendak. Memang sangat unik, sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, kita lihat lebih jauh ke 3 macam kehendak yang diwakili pohon kehidupan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kita lihat dulu kehendak Allah. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini kehendak Allah. Kehendak Allah adalah agar manusia taat. Manusia tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan kehendak iblis? Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini kehendak iblis. Kehendaknya adalah makan buah itu, langgar perintah Allah, berontak terhadap Allah, karena engkau perlu kebebasan. Jadi antara kehendak Allah dan kehendak iblis itu bertentangan. Tuhan berkata jangan, iblis berkata boleh. Tuhan berkata jauhi, iblis berkata dekati. Tuhan berkata jangan dimakan, iblis berkata makanlah. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah di manusia ini. Kehendak manusia memilih mau ikut Allah atau ikut setan. Anda nggak ada pilihan lain. Karena kalau Anda tidak makan, berarti Anda sudah masuk kehendak Allah. Kalau engkau makan, berarti Anda sudah masuk pada kehendak iblis. Jadi manusia ini memang sulit. Manusia itu ada di posisi tengah-tengah. Memilih antara ikuti Allah atau apakah ikut pada setan. Tapi kedua macam kehendak ini memang selalu bertentangan, selalu berlawanan. Ibarat itu permainan catur. Ada 2 kekuatan yang berhadapan. Bapak Ibu perhatikan. Tangannya, buah caturnya. Gambar ini makna kaya akan makna filosofi. Permainan catur. Jadi ada 2 kekuatan yang berhadapan. Kekuatan Allah berhadapan dengan kekuatan iblis. Nah, seringkali kita lihat ini di sini ada tangannya Allah sedang memegang catur. Niat catur itu adalah manusia, mungkin malaikat-malaikat, dan satu lagi itu adalah tangan iblis yang kukunya panjang berbulu, warna hitam. Dan dia juga ada pasukannya, Pak. Artinya kedua kekuatan bertentangan. Lalu manusia itu ada di tengah-tengah ini. Seringkali manusia itu yang menjadi pertaruhan antara Allah dengan setan. Mungkin agak ekstrim saya katakan pertaruhan. Tapi saya ada bukti ayatnya bahwa manusia itu di posisi dipertaruhkan antara Allah dengan iblis. Buktinya di mana? Buktinya adalah kitab Ayub. Ya, kitab Ayub. Kalau Anda baca kitab Ayub, Anda lihat bagaimana Allah dengan iblis saat itu bertaruh. Ketika Tuhan berkata, apakah engkau perhatikan hambaku Ayub dan bla 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 dan seterusnya. Lalu iblis berkata apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang memberkati dan membangun pagar sekelilingnya? Lalu Tuhan berkata, oke. Lalu iblis berkata, jamalah. Tuhan berkata, oke, silakan. Tapi jangan
ganggu nyawanya, jangan ganggu yang dimiliki, dan sebagainya. Jadi kalau Anda baca kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 2 ini, ada pertarungan antara iblis dengan antara Allah dengan setan, dan Ayub itu yang menjadi objek pertaruhan itu. Ingin buktikan, betul nggak Ayub itu punya iman yang begitu hebat kepada Tuhan. Oke. Nah dari sini kita tahu ada dua kekuatan, ada dua macam kehendak. Allah dengan iblis. Yang menjadi persoalannya adalah ketika dua kekuatan itu bertentangan, manusia itu ada di tengah-tengah. Kehendak Allah adalah agar manusia ciptaannya taat pada segala perintah, hukum, dan peraturan yang telah Allah tetapkan sejak awal. Itu kehendak Allah. Artinya taati Alkitab. Tapi tidak demikian dengan setan. Setan ini berusaha agar manusia berontak, melanggar perintah Allah, agar manusia menuntut kebebasan penuh tanpa ikatan. Itu kehendak setan. Oke? Nah dari dua macam kehendak dalam pertentangan ini, manusia ada di tengah-tengah, memilih apakah mau mengikuti kehendak Allah, apakah mengikuti kehendak iblis. Sadar tidak sadar, kita ini terjebak di tengah-tengah dua kekuatan ini. Kenapa? Ketika engkau ingin jadi orang baik, berarti engkau sudah masuk ke area kehendak Allah, menjauhi kehendak setan. Tapi ketika engkau menjadi orang jahat, berarti engkau masuk ke area setan, pro ke setan. Karena setan itu padanya intinya jahat, dan engkau menjauhi Allah. Enggak mungkin, betul? Kecuali kalau Anda enggak jadi orang jahat, juga enggak jadi orang baik. Nah mungkin itu kehendak Allah Anda ya. Enggak jadi orang baik. Dia nggak jadi orang baik, artinya dia tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menolong hidupnya sendiri. Lalu tidak juga berbuat jahat kepada orang lain, tidak melukai, tidak mencelakai, tidak menjelek-jelekkan orang. Kalau gitu, kayaknya robot deh Anda. Betul? Ketika engkau hidup, pasti engkau akan melangkah kedua area ini, jahat atau baik. Betul nggak? Kecuali Anda robot atau Anda tinggal seorang diri di hutan. Ketika tinggal seorang diri di hutan pun, Anda pasti masuk ke dua area ini. Pasti ada pikiran jahat. Betul nggak? Karena itu manusia ada di tengah-tengah kedua kekuatan ini. Nah, doa di Taman Getsemani ini juga mengajarkan tentang kehendak. Oke, kita lihat tentang kehendak sini. Kata Allah apa? Kata si ular itu apa? Dan manusia ada di tengah-tengah. Tapi sangat disayangkan, ternyata nenek moyang manusia yang diciptakan Allah, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, lebih menuruti kehendak setan. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 6 dan ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sayang sekali. Manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ternyata bukan takluk, bukan mengikuti kehendak sang pencipta, tapi malah mengikuti kehendak dari setan. Ketika Tuhan berkata, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Walaupun sudah dilarang. Dan larangan itu disertai dengan ancaman kematian. Sayang sekali suami istri ini, Adam dan Hawa ini, tetap mengikuti kehendak setan. Makan buah itu. Dan mereka jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Dan dampak dari apa yang mereka lakukan itu nggak tanggung-tanggung. Dampak kesalahan Adam dan Hawa itu berakibat fatal, berakibat jangka panjang bagi seluruh keturunan manusia. Dampaknya itu bukan 1-2 tahun. Bukan 10-20, tapi ribuan tahun dampaknya. Apa dampaknya? Kita lihat Roma pasal yang ke-5. Ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini dampaknya. Semua orang ikut berdosa. Oke? Lalu ayat 14. Sungguh pun demikian maut itu telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Perhatikan di sini. Yang tidak berbuat dosa seperti yang dibuat oleh Adam. Maksudnya adalah kita manusia tidak ikut makan buah pengetahuan tentang baik yang jahat. Yang makan itu Adam.
Yang makan itu Hawa. Tapi karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa, maka secara otomatis kita ikut menanggung dampaknya itu menjadi orang berdosa. Dampak dari dosa itu ya kutukan. Ketika Adam dan Hawa setelah makan itu kutukan Tuhan datang. Adam dikutuk, berjerilah bekerja mencari rezeki. Lalu Hawa dikutuk, ular dikutuk, tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga dikutuk. Intinya hukuman Tuhan dijatuhkan. Artinya penderitaan hidup manusia karena hukuman Tuhan. Dosa manusia. Dosa yang diperoleh manusia. Hari ini kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Karena dalam hidup kita banyak masalah, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kegagalan, banyak sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Ini gagal, itu gagal, ini hancur, itu hancur. Karena kita tidak sanggup lagi, maka kita berdoa. Betul? Dan semua penyebab masalah, kesulitan, penderitaan itu adalah dosa. Dosa yang diawali dari nenek moyang kita. Yakobus 5 ayat 13-14, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Artinya Yakobus mengatakan hidup manusia memang penuh penderitaan. Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Perhatikan kata yang ingin saya tekankan di sini, menderita. Penyebab penderitaan itu adalah dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka hidup di Taman Eden. Satu taman yang Tuhan sediakan khusus untuk mereka. Satu taman yang indah yang Tuhan buatkan. Dan di taman itu mereka tidak usah kerja berat-berat. Tuhan berkata hanya cukup memelihara dan menjaga taman itu. Ringan. Mereka bebas menikmati buah apapun yang ada di taman itu. Ribuan, mungkin ratusan ribu jenis buah. Tapi sayang, mereka melanggar perintah Tuhan. Dan setelah itu Tuhan hukum. Dampaknya itu adalah penderitaan. Tuhan berkata kepada Adam, dengan berjerih lelah engkau akan mencari rezeki dalam penderitaan dalam pekerjaan. Betul? Lalu Hawa sakit akan engkau alami selama engkau mengandung. Jadi selama mengandung lalu melahirkan, mengurus anak, penderitaan. Lalu kalian engkau diciptakan dari debu, tanah akan kembali ke dalam debu tanah. Nah itu berdampak pada fisik. Salah satu dampak dari fisik itu adalah sakit penyakit. Artinya penyakit itu bisa membawa kematian. Apalagi di masa virus corona yang begitu tinggi, kematian itu benar-benar ada di depan mata kita. Tiap hari saat ini saya sedang berkhotbah, saat ini itu ada 35 ribuan di Indonesia. Mengerikan. Kenapa? Apakah itu corona juga dampak dari dosa manusia? Nah itu kita bahas tersendirilah. Bapak Ibu, nah ketika engkau menderita, engkau sakit, Tuhan memberikan solusi, berdoalah. Artinya apa? Doa itu adalah solusi untuk menghadapi masalah kesulitan penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup kok, Tuhan bisa kok. Nah yang menjadi persoalan ini adalah ketika kita berdoa lalu muncul dua macam kehendak. Apa itu? Kehendak Allah atau kehendak pribadi kita. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi ketika kita berdoa, kehendak Allah yang terjadi atau kehendak kita yang terjadi. Kadang-kadang kehendak Allah dengan kehendak kita bertolak belakang. Makanya Yesaya 55 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Kadang-kala keinginan kita dengan keinginan Allah itu bertolak belakang. Dan itu dicerminkan dari doa di Taman Getsemani. Jadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ingin memberikan satu penekanan bahwa berdoa itu harus mengikuti kehendak Allah, bukan keinginan kita. Makanya Yesus katakan, jadilah kehendak. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi 3 kali Yesus menekankan tentang kalimat ini. Jadilah kehendakmu. Nah ini memberikan pengajaran kepada kita. Jadi ketika kita berdoa, kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak kita. Oke? Bukan kehendak kita. Kenapa saya katakan demikian? Kita coba lihat dulu bagaimana Yesus berdoa dan dia menekankan kehendak Allah yang terjadi ya, bukan kehendak kita.
Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oke, lalu yang ketiga, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya apa? 3 kali Yesus berdoa, 3 kali dia menekankan tentang jadilah kehendak Allah. Jadilah kehendakmu. Oke. Nah, dari sini kita belajar tentang Yesus, bahwa Yesus tidak memfokuskan pada diri sendiri. 2 macam keinginan dalam diri manusia. Artinya apa? Dalam diri kita ada 2 kekuatan. 2 macam keinginan. Apa itu keinginan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa keinginan ada 2, yaitu Matius 26 ayat 41. Perhatikan di sini 2 macam keinginan ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan 2 macam keinginan ini. Keinginan yang pertama adalah keinginan daging, dan keinginan yang kedua adalah keinginan roh. Nah, kedua keinginan itu selalu ada, selalu tampil, selalu muncul di dalam kehidupan kita. Jadi ada 2 macam keinginan mewakili 2 macam kehendak. Kalau manusia masih hidup pasti punya keinginan. Kapan keinginan berakhir? Setelah manusia hidupnya berakhir. Jadi jangan kaget, jangan heran. Kalau hidup kita ini kita punya keinginan ini, ingin itu dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalannya adalah apakah keinginan-keinginan kita, apakah kehendak-kehendak kita sejalan dengan kehendak Allah atau tidak. Maka ketika kita berdoa, kehendak Allah itu yang terjadi. Maka kita perhatikan hidup kita ini terikat pada daging atau pada roh. Okay? Kalau kita ikut roh berarti kita ikut kehendak Allah. Kalau kita ikut daging berarti kita kehendak pribadi kita. Dan kehendak pribadi kita tidak lepas dari kehendak si setan. Karena setan bermain di area keinginan daging. Jadi kehendak roh itu kita ikut Allah, dan kehendak daging itu ke pribadi. Mana yang kita ikuti? Jadi ketika kita berdoa, pasti 2 ini muncul, Bapak Ibu. Pasti 2 ini muncul. Nah, adanya 2 macam keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh, yang selalu bertentangan satu dengan lain, selalu berperang satu dengan lain. Itu juga diungkapkan oleh Rasul Paulus secara khusus di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Unik juga 16 sampai 26. Oke. Kita lihat 11 ayat ini, tapi saya tidak baca semua, saya hanya kutip ayat 16-17. Galatia 5 ayat 16-17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya maunya begini, tapi ada sesuatu yang menghalangi keinginan saya, yaitu daging. Maka di sini dikatakan ada keinginan roh dan ada keinginan daging. Roh dan daging. Nah, keduanya itu selalu berlawanan, keduanya itu selalu bertentangan. Sampai kapanpun. Sampai kita meninggal dunia. Kedua kekuatan itu pasti bertentangan. Lalu apa itu keinginan roh? Lebih jauh diuraikan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat selanjutnya. Lalu apa keinginan daging? Juga diuraikan pada perikop yang sama di Galatia pasal 16 sampai ayat 26 tadi. Bapak Ibu, keinginan daging, keinginan roh. Nah, itulah yang Yesus sampaikan di Taman Getsemani ketika berdoa. Keinginan roh bertentangan, atau keinginan roh dengan keinginan daging itu bertentangan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Melalui doa di Taman Getsemani inilah Yesus memberikan pengajaran penting dalam hal doa, yaitu taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Jadi kita belajar tunduk. Kita belajar pada apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di sorga. Walaupun secara jasmani, di dalam diri Yesus Kristus punya keinginan, namun dia kesampingkan keinginan pribadinya
Dia tunduk pada keinginan Allah, keinginan Bapa. Karena itulah, disinilah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ingin memberikan pengajaran. Kita harus tunduk kepada keinginan Allah, mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi kita. Coba perhatikan lebih jelas ya. Saya akan uraikan di mana perbedaan keinginan Allah dengan keinginan Yesus. Dua itu bertentangan. Lihat kembali ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan baik-baik penjelasan pembagiannya. Ini keinginan diri Yesus. Jadi di dalam diri Yesus Kristus dia punya keinginan. Keinginannya adalah tidak minum cawan ini. Cawan itu apa? Cawan itu adalah penderitaan. Cawan itu adalah yang akan dia jalani besok. Karena ini doa malam terakhir. Yesus tahu besok dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan ditangkap. Besoknya dia akan disidangkan. Lalu dari sidang dia akan dihina, dilecehkan, diolok-olok, kemudian dipukul, diludah, terakhir disalibkan sampai akhirnya mati. Begitu membayangkan jalan salib yang akan dihadapi besok, Yesus ngeri, Yesus takut. Makanya di Taman Getsemani itulah, dalam posisi kemanusiaan itu Yesus merasa takut dan gentar. Kenapa? Karena dia dalam posisi manusia, bukan kita dalam posisi Allahnya. Dalam konteks waktu Yesus saat itu berdoa itu dalam posisi manusia. Dan sebagai manusia juga takut. Anda takut nggak penganiayaan? Anda takut nggak disakiti, dilukai? Takut. Karena itulah jangan jauh-jauh. Takut nggak virus corona? Ya takut. Karena sudah begitu banyak yang meninggal. Indonesia saja sudah 500.000 lebih yang meninggal gara-gara corona. Padahal ini hanya kita menjaga. Tapi kita tetap takut. Apalagi yang aktif. Misalnya kita dianiaya, kita disiksa karena nama Tuhan Yesus. Lebih takut. Nah disinilah Yesus berkata, kalau bisa cawan pahit ini lalu daripada aku. Itu keinginan diri Yesus. Tapi setelah itu Yesus koreksi. Koreksinya adalah dia menuruti kehendak Bapa. Dia berkata, tetapi jangan seperti yang kukehendaki. Maksudnya adalah kehendak aku adalah tidak minum cawan pahit ini. Lalu dia berkata, kehendakmu yang terjadi. Jadilah kehendakmu. Nah dari sini Yesus memberikan satu inspirasi yang sangat-sangat penting. Ketika kita berdoa, kehendak siapakah yang harus terjadi? Kehendak siapa? Nah, kehendak dan keinginan kita atau kehendak Allah yang terjadi? Sebagai manusia pasti kita mengenai kehendak kita yang terjadi, betul nggak? Tapi apa yang kita kehendaki belum tentu seperti yang Tuhan kehendaki. Semua orang yang berdoa pasti berharap apa yang didoakan selalu dikabulkan oleh Allah. Namun seringkali doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Allah. Masalahnya apa? Pasti ada sesuatu yang jadi penyebabnya. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Betul nggak? Kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak mendapat apa-apa, menerima apa-apa. Nah Yakobus mengatakan, kamu sudah berdoa, tekun berdoa, tapi kamu tidak mendapat apa yang engkau doakan. Tidak dijawab doamu. Kenapa? Sebab engkau salah dalam doa. Karena yang kamu doakan, yang kamu minta itu engkau habiskan untuk menuruti keinginan hawa nafsumu. Kembali lagi, keinginan daging dan keinginan roh. Di sini bertentang lagi. Kalau yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah, keinginan-keinginan roh, Tuhan pasti jawab. Tapi kalau yang kita doakan itu adalah keinginan kita, Tuhan tidak akan jawab. Kenapa demikian? Karena untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Nah, kemungkinan penyebab kita itu salah berdoa adalah kita menuruti kehendak kita, kita berdoa untuk memuaskan keinginan kita. Itu yang menjadi penyebab. Karena itulah, jika Bapak Ibu sudah lama mendoakan sesuatu hal, coba renungkan kembali. Yang kita doakan itu keinginan kita atau keinginan Allah? Kehendak kita atau kehendak Allah? Sesuai nggak maunya Tuhan?
Nah, kalau tidak sesuai dengan maunya Tuhan, kita tetap paksakan, yang gak ada gunanya. Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Nah, pada pelajaran yang lalu, pada pelajaran keempat, saya sudah kupas beberapa kebiasaan doa yang keliru. Apa saja kebiasaan yang keliru itu? Doa yang memaksa Tuhan. Artinya bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Doa yang menakut-nakuti Tuhan. Doa yang membentak-bentak Tuhan, egois, keinginan daging. Doa yang mengancam Tuhan. Nah, semua doa-doa yang kita panjatkan itu adalah memaksakan kehendak pribadi kita. Pokoknya Tuhan harus. Pokoknya Tuhan mesti jawab. Kalau tidak, begini, begitu, dan sebagainya. Nah, semua doa-doa yang kita panjatkan seringkali banyak unsur pribadinya. Keinginan kita yang tercapai, bukan keinginan Allah lagi. Nah, kalau keinginan kita ini tekankan, tidak sesuai dengan filosofi doa yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Bahkan ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, Yesus pun mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Allah yang kembali lagi ditekankan. Nah, kita belajarlah. Kita belajar untuk apa belajar? Mencari kehendak Allah. Makanya Yesaya pasal 55:6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena apa? Kita perlu mencari. Karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Keduanya, kalau bisa diseiringkan sejalan, pasti Tuhan jawab doa kita. Dan untuk mensinkronkan itu yang jadi permasalahan. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, jangan memaksakan kehendak kita. Sebaliknya berusahalah untuk mencari apa kehendak Allah. Kalau engkau mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, sebagainya, engkau sudah berdoa berkali-kali tidak sembuh-sembuh, mulai Anda coba cari apa kehendak Allah di balik semua masalah, kesulitan, penderitaan yang kita alami. Pasti punya kehendak Allah. Nah, kita belajar kembali pada Yesus yang mencari kehendak Bapa. Nah, pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, bagaimana kehendak Bapa itu yang dinyatakan. Lihat kembali ayat ini. Ayat yang ke-36, ayat 39. 39, dalam ayat ini masih tampak ada pertentangan dua macam kehendak. Perhatikan, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini kehendak Yesus yang saya cetak warna biru. Bisa tangkap nggak? Tapi setelah itu dia koreksi. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lalu dia lemparkan kembali kehendak Bapa. Jadi ada kehendak Bapa dan kehendak Yesus. Nah, ketika kita berdoa pun sama. Ada kehendakku atau kehendak Allah. Mana yang kita inginkan terwujud. Dan Yesus takluk pada kehendak Bapa. Lalu ayat 42. Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Artinya di ayat ini Yesus mengalah pada kehendak Bapa yang dijalankan. Jadilah kehendakmu. Dan memang akhirnya kehendak Bapa ini yang terwujud. Kenapa demikian? Akhirnya Yesus disalibkan. Yesus mengalami penderitaan dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara tentang cawan pahit. Cawan pahit ini adalah penderitaan. Cawan pahit ini adalah kesengsaraan. Siap nggak menerima cawan pahit ini? Jadi kita lihat kehendak Yesus bertentangan dengan kehendak Bapa. Kehendak Yesus adalah tidak minum cawan pahit ini. Sedangkan kehendak Bapa adalah harus minum cawan pahit ini. Dari kedua macam pertentangan ini, kedua perbedaan ini, Yesus mengalah dan dia singkirkan keinginan pribadinya, keinginan Allah Bapa itu yang dinyatakan. Kita belajar tentang ketaatan Yesus pada kehendak Allah. Lukas 22 ayat 22. Angkanya unik ya, sempurna lagi. Lukas 22:22. Tapi itu gambaran tentang ketaatan. Angkanya sempurna, ketaatan juga harus sempurna. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Perhatikan kata seperti yang telah ditetapkan. Artinya Yesus itu dari sejak perjanjian lama
Memang sudah dinubuatkan akan mengalami penderitaan, ditolak, dihina, dicaci, disalibkan demi menebus dosa manusia. Kalau Anda baca kitab Yesaya, Yesaya itu seringkali disebut Injil Perjanjian Lama, karena di kitab Yesaya itu banyak menceritakan tentang dari kelahiran Yesus sampai kematian. Kalau Anda baca di dalam pasal yang ke-9, pasal yang ke-7, itu sudah menubuatkan kelahiran Yesus. Anak seorang disebut Immanuel, dilahirkan seorang perawan. Lalu pasal yang ke-9, dia ini Allah sebelum datang ke dunia, sebelum lahir ke dunia. Lalu pasal 53 itu menceritakan tentang penderitaan Yesus. Artinya semua harus digenapi atas diri Yesus Kristus, termasuk penderitaan salib. Jadi ketika Yesus menolak penyaliban, dia sudah mengikuti keinginan sendiri dan menolak kehendak Allah. Kemudian bandingkan lagi ayat ini. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Wah, Yesus mengerti sangat jelas. Aku datang ke dunia bukan kehendakku yang kulakukan, tapi kehendak Dia. Taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Karena itu saya ingin katakan satu hal kepada Anda. Jika hidupmu Anda tunduk pada kehendak Allah, hidupmu pasti bahagia. Hidupmu pasti diberkati. Karena kalau orang yang tunduk pada kehendak Allah itu pasti yang baik. Walaupun engkau awalnya harus mengalami penderitaan, kesulitan demi kehendak Allah, tapi ujung-ujungnya pasti berbuah manis. Yusuf, dia bisa jadi Perdana Menteri. Itu kehendak Allah, betul? Tapi untuk bisa mencapai kehendak Allah, Yusuf itu mengalami banyak penderitaan. Difitnah, dijual oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam penjara. 13 tahun Yusuf mengalami semua penderitaan itu. Tapi kehendak Allah itu ada di akhir. Kehendak Allah adalah supaya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan supaya Yusuf memperkenalkan Allah di Mesir. Dan Yusuf juga bisa menyelamatkan keluarganya, karena Tuhan sudah punya rancangan akan terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Kalau Yusuf tidak menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara-saudara dia, ayahnya atau orang tuanya mati kelaparan. Betul? Karena itulah Tuhan punya kehendak. Nah, apa kehendak Tuhan atas saya, apa kehendak Tuhan atas diri Anda, Anda tidak tahu. Kita ikuti saja, tunduk saja. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk Anda. Tidak mungkin Tuhan memberikan yang terjelek. Dari waktu manusia ciptakan pun Tuhan sudah berikan yang terbaik. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Karena Tuhan sudah sediakan segala fasilitas di muka bumi. Tumbuhan, hewan, semua sudah diciptakan. Taman Eden sudah diciptakan. Dan terakhir baru Tuhan ciptakan manusia. Manusia setelah diciptakan tinggal nikmati. Sayang sekali manusia keluar dari kehendak Allah dan akhirnya mengalami penderitaan sampai hari ini. Semua keturunan manusia. Karena itu belajarlah pada kehendak Allah. Hal yang paling sulit bagi manusia adalah mengalahkan diri sendiri. Itu paling sulit. Mengalahkan orang lain gampang. Karena itulah seorang ahli filsafat namanya Lao Tzu. Lao Tzu ini generasi di atasnya Konghucu. Jadi Konghucu itu masih di bawahnya. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Anda harus punya kekuatan, baru Anda bisa kuasai orang lain. Tetapi menguasai diri Anda sendiri adalah kekuasaan yang sejati. Artinya, kalau Anda bisa kuasai taklukkan orang lain, ya memang hebat. Tapi kalau engkau bisa taklukkan diri Anda sendiri, lebih hebat. Artinya apa? Menaklukkan diri sendiri itu tidak mudah. Menaklukkan keinginan-keinginan kita itu tidak mudah. Menguasai emosi itu tidak mudah. Maka tidak heran seringkali hidup kita tidak sanggup mengendalikan keinginan kita. Mengalahkan ego kita. Tidak mudah. Mengalahkan kepentingan kita. Tidak mudah. Ibarat nih saat ada COVID nih. Anda punya tabung oksigen. Oke? Anda tahu COVID lagi tinggi. Dan Anda dipinjam tabung oksigen. Anda mau kasih nggak? Anda pakai untuk jaga-jaga Anda sekeluarga atau Anda pinjamkan. Nah, ini kan masalah nih. Betul? Ego kita, kepentingan kita. Dan gak mudah loh. Oke? Kemudian, mengalahkan keinginanku. Dan mengalahkan kehendakku itu tidak mudah. Dan semua itu, keinginan, kehendak, kepentingan ego kita akan tercermin dari doa. Bisa nggak kita ikuti kehendak Allah?
Kalau kita masih memegang keinginan pribadi, kehendak pribadi, kepentingan pribadi, ego pribadi, percayalah engkau tidak mungkin menuruti kehendak Allah. Percayalah. Karena kehendak Allah baru bisa terlaksana ketika engkau tunduk, hancurkan keinginan pribadi, taklukkan keinginan pribadi, kehendak pribadi, baru kehendak Allah bisa terwujud atas hidup kita. Seringkali ketika keinginan kita tidak tercapai, kita kesal, kita emosi, kita marah. Dan seringkali berapa banyak orang yang marah kepada Tuhan gara-gara doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Betul nggak? Makanya saya itu sudah memberikan layar tadi tentang kesalahan-kesalahan doa. Doa yang mengancam, doa yang membentak Tuhan, doa yang memaksa Tuhan. Itu adalah gambaran kita punya kehendak yang ingin kita munculkan, bukan kehendak Allah. Ada sebuah cerita. Di satu padang gurun, satu kali ada 3 anak muda. 3 anak muda ini karena mereka memang teman dekat, berjalan-jalan di sebuah padang gurun. Ini cerita sedikit mengandung mistik-mistiknya. Ketika lagi berjalan, tiba-tiba salah satu anak muda itu menemukan sebuah kendi. Lalu dia lihat, wah ternyata ini adalah sebuah piala. Lalu setelah, ya biasalah cerita jin gitu loh di padang gurun. Setelah dia lihat teko ini, dia bersihkan, dia tiup, keluarlah sebuah jin. Nah biasa, jin lalu mulai menawarkan, hei anak muda, aku ada 3 tawaran untuk kalian. Nah tapi biasa kan kalau hanya satu orang dapat 3 tawaran, betul nggak? Ini cerita jin. Satu orang dapat 3. Tapi masalah sekarang mereka bertiga. Akhirnya jin ini hanya mengabulkan 1 orang 1 permohonan. Lalu jin berkata, hei anak muda, coba kalian pikir keinginan kalian yang terbesar. Keinginan yang kalian harapkan bisa terwujud, aku hanya bisa memberikan 1 orang 1. Dia renungkan baik-baik, apa yang kalian mau minta, aku akan kabulkan. Dan Anda tahu, 3 anak muda ini antara percaya dan tidak mulai berpikir, apa ya keinginanku? Seumur hidup aku ingin dapatkan 1 kali saja. Nah ternyata 3 anak muda itu punya keinginan hobi yang beda-beda. Yang pertama itu akhirnya berkata, keinginan dia apa? Dia berkata, jin, you kan tahu nih nafsuku gede. Coba sediakan gadis-gadis dari seluruh dunia. Dan taruh di dalam sebuah gua. Nanti kalau sudah disimpan di sana, aku masuk, setelah itu guanya itu tutup. 10 tahun jangan ganggu aku. Aku ingin nikmati hidup dengan gadis-gadis dari seluruh dunia. Akhirnya jin berkata, simsalabim. Akhirnya langsung benar. Si anak muda ini sudah pindah ke dalam gua. Dan di dalam gua ternyata banyak sekali gadis-gadis dari berbagai macam bangsa. Seksi-seksi semua. Nikmati 10 tahun. Lalu yang kedua ini melihat, wah ternyata ampuh juga. Lalu dia berpikir, apa yang ingin saya nikmati? Ternyata dia ini adalah seorang pecandu minuman keras. Lalu dia berkata, jin, aku minta macam-macam merek bir, macam-macam merek alkohol yang terenak, yang mahal-mahal. Kumpulkan di sebuah gua. Aku ingin nikmati 10 tahun. Nikmati sepuasnya. Simsalabim. Jadi. Nah tinggal dia sendiri. Nah yang satu ini ternyata keinginan beda. Dia ini seorang perokok berat. Akhirnya dia berkata, jin, aku ingin rokok. Macam-macam merek rokok di seluruh dunia yang enak-enak. Tolong taruh dalam gua. Aku ingin nikmati 10 tahun. Simsalabim akhirnya jadi. Nah tanpa terasa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sudah berlalu. Sesuai dengan kesepakatan perjanjian, 10 tahun kemudian 3 anak muda ini akan reuni kembali. Setelah mereka nikmati sepuas-puasnya. Nah saat itu jin akan datang mengetok pintu dan membuka pintu gua mereka. Nah ketika pintu gua pertama dibuka oleh jin, keluarlah anak muda yang nikmati hidup 10 tahun dengan banyak garis-garis. Badannya kurus kering, berjalan beberapa langkah sempoyongan, jatuh, akhirnya mati. Udah, selesai. Lalu ketika pintu yang kedua yang tukang minum ini dibuka, yang ini datang badannya gembrot karena terlalu banyak cairan bir. Datang jalan-jalan sempoyongan, mukanya bengkak, jatuh, meninggal. 2 orang mati nih. Lalu pintu yang ketiga. Setelah diketok, itu anak muda keluar dengan sehat, badan segar-segar.
Jinnya yang bingung. Loh, kok bisa? Mestinya dia mati. Akhirnya langsung anak muda yang ketiga itu ditampar tuh jin beberapa kali. Setelah tampar, jin yang protes. Loh, bukannya sudah saya penuhi keinginanmu? Iya, dasar jin goblok, jin goblok, jin bodoh, jin bloon. Loh, ada masalah apa? Lalu anak muda ini ngomong, korek apinya mana? Rupanya dia dikurung 10 tahun, rokok ada macam-macam merek, tapi lupa dikasih korek api. Jadi 10 tahun gak bisa merokok. Nah, kita renungkan. Si anak muda ini bukannya bersyukur lihat 2 temannya mati. Tangkap gak? Bukannya bersyukur lihat 2 temannya mati. Dia segar bugar. Tapi malahan jinnya dia salahkan. Mana korek apinya? Artinya apa? Kadang-kadang kita mengalahkan keinginan sendiri itu tidak mudah. Sudah banyak Tuhan sudah kasih contoh nih. Misalnya di masa virus corona. Virus corona. Sudah banyak yang masuk rumah sakit. Rumah sakit penuh. Di PRJ sampai gedung Expo. Disulap jadi rumah sakit. Sudah banyak yang korban. Saya juga sudah pernah kena yang namanya COVID. Tapi orang mengalahkan keinginan untuk keluar, jalan, makan, dan semua. Itu dia nggak bisa tahan keinginan-keinginan tersebut. Kalau Anda bekerja ada keperluan yang mendesak, itu memang kita nggak bisa hindari. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengekang keinginan kita. Kadang-kadang di masa pandemi, bioskop buka, kita masih nonton. Apakah itu perlu? Kenapa kita mesti memaksakan keinginan-keinginan? Jadi mengalahkan keinginan kita tidak mudah. Belajarlah kepada cerita jin di sini dengan 3 anak muda ini. Dalam doa, kita seringkali memaksakan kehendak dan keinginan kita ingin mengatur Tuhan. Contohnya adalah, ya Tuhan, kalau dia itu memang jodohku, dekatkanlah. Tetapi kalau bukan jodohku, jodohin dong. Ini apa bedanya, benar gak? Kalau dia jodohku, dekatkan aku dengan dia Tuhan. Mungkin si anak muda ini tertarik pada garis itu. Kalau dia bukan jodohku, dekatkan Tuhan. Jadi Tuhan itu dikunci. Tetap harus kasih dia jodoh ini. Nah, itu memaksakan ke Tuhan. Nah, atau ini. Ketika jodohku, kalau dia jodohku, tolong dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, tolong dicek lagi. Kali aja ada yang salah. Kembali lagi maksa Tuhan. Benar gak? Keinginan sendiri. Nah, berapa banyak anak muda yang seperti ini. Pokoknya saya sudah cinta mati. Pokoknya tidak ada pilihan. Tuhan harus jadikan aku dengan dia. Ini kan maksakan kehendak pribadi. Emangnya Anda tahu dia cocok untuk Anda? Enggak. Itu kan keinginan Anda. Menurut Anda cocok. Nah, setelah kawin, sebulan 2 bulan, akhirnya cerai. Apakah itu kehendak Allah? Tuhan pasti memberikan yang terbaik kalau Anda menuruti kehendak Allah. Percayalah. Lalu yang terakhir. Mengikuti kehendak Bapa dibutuhkan ketaatan dan pengorbanan. Saya ingin katakan, kalau engkau mau ikuti kehendak Allah, percayalah, kehendak Allah itu pasti baik. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, pemberian yang terbaik, karunia yang sempurna datang dari atas. Artinya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Demikian pula Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab rancanganku adalah rancangan damai rancanganku adalah memberikan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tuhan merancangan yang terbaik untuk kita. Masalahnya adalah kita mau tunduk pada kehendak Allah enggak? Dan kalau kita mau tunduk pada kehendak Allah, artinya kita harus siap taat dan siap berkorban. Dengan kata lain, ada harga yang harus dibayar di balik ketaatan kita. Ketika Yesus mengambil keputusan bulat untuk menuruti kehendak Bapa, ada harga yang mahal yang Yesus harus bayar. Harganya itu apa? Perhatikan di Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Dan harga yang Yesus bayar itu adalah akhirnya besoknya dia hadapi. Dia mulai ditangkap, mulai disidang, dihina, diolok-olok, diludahi, dipukul, kemudian diberi mahkota duri, dan yang terakhir dipaksa memikul salib. Lalu di atas salib itu, di atas puncak bukit Golgota, disalibkan. Sungguh, ini harga yang sangat mahal demi menuruti kehendak Bapa. Anda siap nggak? Kalau Anda bisa menuruti kehendak Allah, percayalah hidupmu pasti diberkati Allah. Hidupmu pasti disertai Allah. Tapi untuk menuruti kehendak Allah tidak mudah. Saya katakan sangat-sangat tidak mudah. Karena itu
kalahkan keinginan kita. Harga yang mahal ini tidak bisa dibayar jika Yesus tidak memiliki hati yang taat pada kehendak Bapa di sorga. Lihat Filipi pasal 2 ayat 7-8. Oke, kita lihat bagaimana dia tunduk pada kehendak Bapa, dan itu yang terjadi. Totalitas ketaatan Yesus pada kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan empat kata yang ingin saya tekankan di sini. Kita lihat dua kata ini dulu. Sama dengan manusia dan sebagai manusia. Artinya apa? Sebagai manusia, Yesus pasti punya kehendak. Yesus pasti punya keinginan. Yesus pasti punya ego. Betul? Karena itulah tidak heran waktu doa di Taman Getsemani dia berkata, ya Bapa, kalau bisa cawan pah ini lalu daripadaku. Itu sifat manusianya. Kehendak manusianya. Betul? Nah, tapi setelah itu Yesus tinggalkan kehendak pribadi, kehendak manusianya. Lalu Yesus tekankan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kehendak Allah yang terjadi. Jadi di Filipi pasal 2 7-8 tampak ada kehendak Allah dan kehendak Yesus. Kehendak Allah dan kehendak pribadi. Nah, disinilah memberikan pengajaran kepada kita. Setiap kali kita berdoa, tunduklah pada kehendak Allah. Karena Yesus akan mengabulkan doa kita bukan menurut kehendak kita, bukan menurut keinginan kita, tapi menurut kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu pasti yang terbaik, walaupun awalnya menurut kita tidak benar. Coba lihat ayat yang terakhir ini sebagai ayat kesimpulan. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Perhatikan sebagai kesimpulan atau penutup di sini, mengabulkan doa kita. Mengabulkan, artinya Tuhan sanggup mengabulkan doamu. Apapun, mana lebih mudah menyembuhkan penyakitmu atau bangkitkan orang mati? Betul? Mana lebih mudah sembuhkan virus corona atau membangkitkan orang mati? Jelas menyembuhkan penyakit lebih gampang daripada membangkitkan orang mati. Dan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Mana lebih mudah memberkati engkau atau memulihkan ekonomimu? Lebih gampang memulihkan dan memberkati engkau daripada pulihkan ekonomimu. Dan Yesus sanggup pulihkan ekonomimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup mengabulkan doa-doa kita. Lalu kalimat yang kedua adalah apa saja yang kita minta. Ini luar biasa nih. Jadi ada harapan nih. Apapun yang kau minta, Tuhan sanggup kabulkan. Tapi masalahnya adalah, perhatikan, masalahnya adalah apakah yang engkau minta sesuai kehendak Allah enggak? Jadi Anda jangan terjebak sama ayat-ayat di kalimat, apapun yang saya minta pasti kabulkan. Wah, itu dipegang mati-mati. Padahal yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Betul nggak? Satu kali anak saya ini waktu di SMP, dia minta, Pak, saya minta motor dong supaya saya sekolah jadi lebih gampang, nggak usah diantar jemput terus. Anak SMP baru masuk SMP kelas 1, mungkin keinginan dia punya motor. Dan saat itu saya sanggup belikan motor karena ada sedikit duit. Saya kasih nggak? Kehendak dia, anak saya adalah punya motor. Alasan dia dan sebagainya. Tetap saya tidak kasih. Kenapa? Karena itu memang belum waktunya. Kalau saya kasih berarti ada masalah, betul? Karena itulah kehendak kita dengan kehendak Bapa itu cocokkan. Kalau kehendak kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan jawab doa-doa kita. Tuhan Yesus berkati. Semoga Anda yang doakan, coba dikoreksi ulang, dicek ulang. Kenapa Tuhan tidak jawab? Jangan-jangan apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau tidak sesuai kehendak Allah, jangan paksakan. Karena kalau Tuhan jawab pun Anda akan bermasalah dengan apa yang Anda doakan. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami sudah belajar dari
engkau satu teladan yang agung, satu teladan yang luar biasa. Engkau mengalahkan egoismu, engkau mengalahkan keinginanmu, engkau mengalahkan kehendakmu dan tunduk pada kehendak Bapa di sorga. Melalui doa di Taman Getsemani, kaya sekali pengajaran-pengajaran yang penting, sehingga kami boleh belajar ketika kami berdoa. Kami ingin tahu apakah doa yang kami panjatkan sudah sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua kehendak-Mu itu ada di dalam firman. Karena itu kami cocokkan kembali apa yang kami doakan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Semoga melalui kebenaran ini kami dituntun lebih jauh lagi mengikuti kehendak Bapa, karena kami percaya kehendak Bapa adalah yang terbaik dan yang sempurna. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebelum mendengarkan doa pengumuman, topik yang akan saya kupas terakhir di minggu depan adalah tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. Ternyata kata tidak Tuhan menjawab pun sudah jawab. Tuhan sudah menjawab. Nah, kita akan dengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Bapak Pendeta Teh Ching Hua. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, sebelum saya menyampaikan pengumuman dan pokok-pokok doa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani firman Tuhan melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, 1. Berhubungan akhir-akhir ini penyebaran COVID-19 sangat tinggi di Indonesia, tiap hari yang positif mencapai puluhan ribu. Jika tidak penting-penting sekali dan bukan karena pekerjaan, mohon jemaat tidak keluar rumah. 2. Karena situasi dan kondisi COVID-19 yang belum teratasi, sementara kita masih ibadah online lewat live streaming, harap seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online. 3. Sejak tanggal 20 Juni dalam live streaming, Pendeta Nathan sudah mengupas firman Tuhan dengan tema yang baru. Doa malam terakhir di Taman Getsemani. Tema ini terdiri dari 7 episode mini khotbah bersambung. Minggu depan adalah seri terakhir dengan judul Tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. 4. Akan segera dibuka pendaftaran kelas pengajaran via Zoom dengan topik Kitab Kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini melalui live streaming. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat dan simpatisan, semua dilindungi dan diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Bong Jing Chung, Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang sakit stroke dan dirawat di rumah. Kepada Pendeta Stefanus yang stroke dan gagal ginjal, Pak Aming asam lambung, dan Ibu Nagawati untuk kesehatannya, untuk Ibu Fani, mamanya Kowindi yang sakit kanker. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang positif COVID-19, Bapak Konjung, Ibu Elizabeth, Bapak Richard, Ibu Sarah, Saudara Yosua, Ibu Inge dan keluarga, Ibu Rosita dan keluarga, Bapak Cikong, Bapak Harjana, Ibu Hiolili, dan anak-anaknya Yeskiel, Felicia, Felita, Mariade, dan Dr. Dewi. Tuhan tolong pulihkan mereka. Kami berdoa kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Kami berdoa untuk pembelian gedung gereja ibadat GCC, dan kami berdoa juga untuk pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri agar dilancarkan semuanya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kita akan berdoa. Segala kuasa, kemuliaan, kebesaran, kekuatan
akan turun dari Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus ke atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati secara berlimpah ekonomimu. Walaupun saat ini COVID melanda, banyak usaha goncang, tapi berkat Tuhan akan turun atasmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Walaupun saat ini COVID begitu tinggi, tapi jika Tuhan tidak menghendaki, engkau tidak akan pernah kena virus corona. Saudara-saudari akan diberkati di dalam keluarga masing-masing. Berkat perlindungan, damai sejahtera, kesehatan akan Tuhan limpahkan atas keluargamu saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan lagu refnya, lagu Mataku Tertuju Kepadamu, karya Bapak Pendeta Niko, bagian refnya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita masih ada satu kali pertemuan lagi, satu sesi lagi dari mini seri khotbah doa malam terakhir di Taman Getsemani. Minggu depan tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. Sampai bertemu.